Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wassalaman alaika ya habiballah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program Ikhwal Jam'iyah. Dan alhamdulillah kali ini kita datang tamu yang sangat-sangat istimewa dan super duper. Segera kita sambut lebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Winarto Eka Wahyudi, Sekretaris LPTNU Jawa Timur dan juga Wakil Rektor Unisla. Segera kita sapa. Assalamualaikum Mas Eka. Salam Mbak Yuli. Subhanallah, keren banget. Terima kasih hadirnya di sini. Alhamdulillah, terima kasih Siap atas sharing undangannya. ya? Siap, Oke, terima kasih. Baik. Dan di sebelah kanan Mas Eka ada yang juga nggak kalah kece ya. Segera kita sapa, ada Wakil Ketua LPTNU Jawa Timur sekaligus juga akademisi WIRSA, ada Dr. Abdullah Hamid. Saya manggilnya Mas Hamid aja deh. Mas Hamid izin. Dek Hamid. Apa kabarnya? Alhamdulillah Mbak Yuli sehat ya? Ya, selalu. Alhamdulillah, salam sehat, bahagia selalu ya. Bukan itu. Oke, izin kita punya tema rakor LPTNU Jawa Timur, roadmap PTNU unggul masa depan begitu. Ya. Ini artinya dengan tema ini bisa disampaikan Mas Eka, berarti baru terlaksana rakor LPTNU begitu. Kalau rakor itu sudah terlaksana setiap tahun sekali ya Gus ya. Oke. Ini adalah rakor pertama di kepengurusan kita. Oh subhanallah. Ya, jadi tadi visi besarnya adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan PTNU di seluruh Jawa Timur untuk kita sosialisasikan program kerja lembaga kita. Oke. Kemarin kita bareng bersama di PWNU Jawa Timur seluruh lembaga, kita raker di Python, di Pondok Pesantren Python, itu kemudian sudah diplenokan, sudah digedok, sehingga kita secara sah, secara organisasi untuk mensosialisasikan program kerja kita selama 5 tahun ke depan seperti apa. Jadi PTNU harus tahu seperti itu. Rakernya itu ya berarti ya? Rakernya di Probolinggo, Python di kemarin. Python itu, rakornya di Unisla. Di Unisla. Ya, di Lamongan. Oke. Baik, kemudian ada tambahan dari ini Mas Hamid ini terkait dengan rakor LPTNU Jawa Timur juga program-program yang sudah dicanangkan. Ya, terima kasih. Jadi sahabat-sahabat semua, jadi LPTNU ini membawahi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Kalau di dalam kementerian ini seperti Diktiristek kalau sekarang ya, Kemendiktiristeknya ya. Jadi kementeriannya NU di bidang pendidikan tinggi dan sains dan teknologi. Nah, di sini zaman dulu itu ada 3, Mbak Yuli. Jadi dulu itu yang pertama adalah perguruan tinggi NU yang langsung di bawah perkumpulan Nahdlatul Ulama. Oke. Kalau di Jawa Timur itu ada namanya UNU Sidoarjo, Artinya UNU PBNU begitu Pasuruan. ya? Iya. Oke. Terus kemudian ada IAINU Tuban dan UNU Blitar, ada 4 itu. Oke. Nah, selain 4 itu, yang kedua adalah kategori di bawah yayasan yang terafiliasi ke PWNU maupun PCNU. Oke. Contohnya seperti Unisma, Universitas Islam Malang, Ya. seperti UNU Surabaya, dan lain sebagainya. Kemudian kategori yang ketiga itu adalah universitas di bawah naungan pondok pesantren atau tokoh Nahdlatul Ulama. Oke. Contoh Universitas Wahab Hasbullah Tambak Beras, Universitas Hasyim Asy'ari, Ya. Tebuireng, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk zaman PBNU sekarang, jadi ada Qaul Jadid, kalau Imam Syafi'i istilahnya Qaul Qadim, itu 3. Qaul Jadid itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perguruan tinggi NU perkumpulan, yang kedua adalah perguruan tinggi NU non perkumpulan, yaitu berafiliasi dengan NU, baik yayasan maupun pesantren. Nah, di situ kebetulan untuk periode ini itu ada pendekatan yang berbeda. Jadi ibaratnya kita ini berbagi wilayah kerja gitu ya. Jadi PBNU ini nggarap PTNU yang bahasanya itu ada yang mengatakan PTNU negeri gitu ya. PTNU yang di bawah perkumpulan itu langsung di bawah kendali. Sehingga mulai dari rektor, wakil rektor, aset semuanya dari PBNU. Ya kan? Itu yang kategori pertama. Jadi semua rektor yang punya otoritas siapa yang milih, itu wakil rektor, kemudian termasuk biro, program kerja unggulan itu dari sana semua. Nah, beda dengan PTNU swasta, atau bisa dikatakan PTNU perjuangan ini. Ya. Jadi ada yang di bawah lembaga. Berarti banyak yang perjuangan ya? Banyak yang perjuangan. Malah lebih banyak yang Lebih perjuangan. banyak. Di Jawa Timur ada berapa sekretaris? Ada 4. Jadi di Jawa Timur PTNU seluruhnya, baik itu yang PTNU negeri maupun PTNU yang luar negeri, Nah, luar negeri. itu yang kita update hari ini ada 119.
dan yang perkumpulan itu hanya 4. 4. Sehingga kita selama 1 periode ke depan berkomitmen bahwa seluruh PTNU akan kita akomodir, kita bina, dan kita ajak kolaborasi bersama-sama. Sehingga perlu adanya rakor itu seperti itu. Bagaimana visi kita untuk menuju perguruan tinggi negeri yang unggul itu menjadi giroh, menjadi semangat kita bersama-sama. Seperti itu, Mbak Yuli. Baik. Berarti kemarin tujuannya rakor diantaranya itu ya, termasuk raker pun ada nggak ini hasil yang di produknya begitu untuk teman-teman yang 119 ada juga itu. Ya, Strukturnya. kemarin kita berkesempatan untuk membagi zona binaan, Pak. Kita bagi 5 zona binaan, mulai dari zona Madura, zona Metropolis, zona Tapal Kuda, zona Pantura, dan zona Matraman. Kita ke depan akan melakukan roadshow terkait budaya mutu. Ya, sehingga dari 119 PTNU yang menjadi binaan kita dan mendeklarasikan diri di atas materai untuk ikut bergabung bersama LPTNU, itu nanti kita akan keliling. Bagaimana secara kelembagaan, manajerial, tata kelola, dan lain sebagainya, kita memang benar-benar punya standar pengelolaan dan pengembangan PTNU yang unggul, seperti itu, Mbak. Masya Allah, siap-siap. Jadi 5 zona binaan. 5 zona binaan. Ini berarti ada tim juga dong yang turun, artinya kan tidak satu melulu orang tersebut. Oh iya, jadi kita punya 5 bidang ya. Ada bidang kerjasama dan kelembagaan, ada bidang riset dan publikasi, kemudian ada bidang pembelajaran, kurikulum dan IT, kemudian ada bidang penjaminan mutu, kemudian ada juga bidang kemahasiswaan dan karir dosen. Jadi semua itu akan kita ramu menjadi satu program kerja yang itu nanti basisnya langsung bersinergi dengan PTNU-PTNU yang ada. Sehingga filosofi kita memang tidak mengenal matahari, Gus ya, tapi bintang. Jadi jadi bintang itu harus gemerlap satu, gemerlap semua. Kalau matahari kan hanya satu, di monopoli. Kita tidak boleh seperti itu. Sehingga tagline kita bintangnya 9 lagi. Ngurusi Jadi 119. Cocok itu. Itu bisa jadi nambah lagi loh, Gus. Oh, bisa. Bisa jadi nambah lagi. Ini kita update terus secara berkala. Seperti itu, Mbak Yuli. Oke, berarti ini secara nggak langsung personilnya pun juga beda ya? Karena ada publikasi, kurikulum tadi beda. itu ya. Jadi masing-masing diketuai sama ada satu ketua bidang sama sekretaris bidang. Jadi kayak saya ini membawai ketua bidang mahasiswa, prestasi mahasiswa dan pengembangan karir dosen. Jadi saya mempunyai sekretaris bidang tertentu, namanya Mbak Ami dari Pasuruan, wakil rektornya UNU. Request memang dia. Karena bestie, sehingga milih yang pas gitu ya. Nah, di situ tugasnya itu memang fokus kepada minimal 2 hal. Yang pertama terkait tentang bagaimana karir dosen. Kenapa? Karena karir dosen itu mempunyai impact terhadap nanti yang namanya akreditasi. Sepakat. Kalau yang tentang prestasi mahasiswa? Nah, apalagi prestasi mahasiswa. Jadi sekarang itu no viral, no justice. Nah, kalau zaman dulu kan, kalau nggak viral itu ya, walaupun para mahasiswa itu punya prestasi, mohon maaf, setinggi langit, kalau tidak didesain, diviralkan dengan sebaik mungkin, itu ya nggak akan terkenal. Bahkan kegiatan yang tidak baik yang diviralkan itu bisa mengalahkan kegiatan baik yang tidak diviralkan. Makanya salah satu tugasnya nanti itu kita memviralkan hal-hal yang baik, begitu. Prestasi mahasiswa PTNU. Insya Allah di akhir nanti kita akan membuat semacam conference atau olimpiade khusus untuk perguruan tinggi Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur. Begitu Mbak Yuli. Sepakat. Salam sehat, penuh cinta, bahagia, dan berkah. Penuh cinta, bahagia, dan berkah. Subhanallah. Oke, pemirsa. Ini adalah segmen kedua, kembali berbincang dengan 2 narasumber saya yang sangat-sangat istimewa. Oke, ada panggilnya tadi Gus Hamid begitu ya. Saya nggak berani ngambil Gus. Iya. Panggilannya Dede tapi wajahnya Abah. Subhanallah. Oke, Mas Eka dulu. Mas Eka, ini kan tadi sudah disinggung bahwa ada 119 PTNU begitu tadi ya. Nah, apakah masuk dalam pendataan ulang atau gimana itu? Atau Mas sejak dulu seperti itu? Iya, kita perlu untuk melakukan pendataan ulang karena satu rasionalisasinya. Hari ini kita mau tidak mau harus mengakui bahwa data itu penting. Ketika kita ditanya berapa jumlah PTNU di Jawa Timur, kita akan gelagapan untuk menjawab itu.
Sehingga pendataan ini akan terus-menerus kita update. Dan angka 119 itu boleh jadi akan bertambah lagi atau bahkan mungkin berkurang. Berkurang karena ada merger. Jadi ada beberapa kampus itu bergabung dengan kampus yang lain menjadi satu, sehingga itu akhirnya menjadikan perguruan tinggi yang kita update itu berkurang. Kemudian kenapa kita perlu update? Kita ingin mengetahui existing yang objektif, kondisi objektif, bagaimana perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Jawa Timur itu keadaannya seperti apa. Sehingga kita melakukan klasterisasi, ada 3 klasterisasi perguruan tinggi NU. Yang grade yang paling tinggi adalah perguruan tinggi NU yang berdaya saing. Dia siap untuk internasionalisasi, kelembagaannya oke, kemudian finansialnya juga mantap dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kategori PTNU yang berkembang. Ya, sehingga ini nanti bisa kita pacu untuk mengupgrade dirinya sebagai PTNU yang bersaing. Yang terakhir ini yang kondisinya cukup banyak adalah PTNU yang bertahan, ya bertahan hidup Gus ya. Jadi bisa hidup saja sudah bagus. Alhamdulillah bagus. Sehingga di PTNU ini tidak ada hibah terkait penelitian, laboratorium tidak ada, pengabdian masyarakat juga sangat minim. Ya seperti alhamdulillah ada. Dan itu banyak Mbak, seperti itu. Nah, para PTNU yang seperti ini, kalau kita tidak mendampingi, Mbak, itu akan sangat sangat eman sekali. Betul. Tapi di satu sisi kita perlu otokritik pada diri kita sendiri bahwa NU konsentrasi pada perguruan tinggi itu baru tahun 2010 ketika Muktamar Makassar tahun 2010 itu. Sehingga jauh-jauh hari selama ini sebelum tahun 2010 NU itu memang kurang concern dalam pengembangan pendidikan tinggi. Nah, sehingga hari ini kita mulai agak gelagapan. Jadi kita itu cenderung belum berjalan serentak dan serempak. Hingga sendiri-sendiri, belum satu komando. Nah, pelan-pelan melalui LPTNU dengan berbagai macam klaster tadi dan kategori yang disampaikan oleh Gus Hamid, itu kita akan membangun bersama bahwa PTNU ini ayo kita bareng-bareng bangkit. Kalau ada misalkan seminar internasional, Mbok jangan sendirian. Ayo guide dengan PTNU yang tadi bertahan itu. Biar ketika ada akreditasi, mereka punya poin-poin dokumen yang bisa diklaimkan. Kita pernah ikut seminar internasional, kemudian menyelenggarakan berbagai macam riset, padahal itu kolaborasi. Dan itu yang kita bangun. Itu bisa diterima ya saat akreditasi ya? Bisa. Tapi harus ada dokumen MOU-nya, ada hitam di atas putih. Jangan mentang-mentang saya dan Gus Hamid ini teman, kemudian menyelenggarakan riset bersama, seminar internasional bersama tanpa ada dokumen yang tidak diakui di akreditasi, Gus ya. Sehingga hal-hal yang kecil ini kita bangun bersama-sama, seperti itu Mbak Yuli. Mungkin bisa ditambah ya. Tadi masalah merger tadi itu loh, Mas Hamid, Gus Hamid, sorry ding. Jadi kemarin ketika kita rakor itu kita mendatangkan ada 3 narasumber. Narasumber pertama itu namanya Prof. Mukhlas Samani. Beliau adalah Ketua Umum Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan atau LAMDIK. Kemudian yang kedua ada namanya Sekretaris Direktorat Pendidikan Tinggi dan Saintek, ya, beliau yang pendidikan tinggi. Namanya Bu siapa, Mas? Profesor Aisyah Indah Palupi. Dulu pernah besar di UNESA. Kemudian yang ketiga namanya Prof. Sahiron, Diktis ya, Direktur Kemenak, Direktur Kependidikan Islam. Jadi 3 narasumber itu Prof. Mukhlas sama ini menarik. Beliau menganalogikan, jadi kenapa Indonesia nggak dibikin sebuah sistem yang kemudian sistemnya itu analogi sederhananya gini. Saya ini punya mobil Mercy. Mobil Mercy ini bisa dipakai bareng-bareng. Tergantung kita janjian kapan kamu pemain Mbak Yuli pagi, Mas Eka siang, saya malam. Tinggal dibagi. Tapi masing-masing kita mengakui kalau ini milik kita.
Tapi kenapa kita ini lebih seneng, mohon maaf, punya mobil merek yang di bawahnya. Nah, tapi itu milik sendiri. Jelek-jeleklah milik sendiri. Lah, maksudnya di sini adalah bagaimana ketika nanti sama seperti kurikulum dulu namanya Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dulu itu walaupun saya ngambil mata kuliah X di kampus Y, itu diakui. Nah, kepengennya kalau bisa nanti seperti itu. Kenapa? Yang pertama mendapatkan dosen yang expert di bidangnya. Yang kedua secara finansial kan lebih efisien kan dan efektif dan banyak sekali. Tapi tidak terima efisiensi ya. Nah, itu yang menarik. Kemarin ditanya bagaimana PTNU? PTNU loss tidak terkena dampak efisiensi. Ya, begitu. Karena sudah efisiensi efisien sejak lahir. Sejak awal. Jadi intinya kenapa kita harus bersatu itu salah satunya adalah jadi dulu kita ini sering berpikir kompetisi. Itu udah kuno sebenarnya. Jadi di dalam salah satu buku judulnya namanya The Seven Habits karangan Stephen Covey itu ada namanya berpikir menang dan menang bersama. Lah, kenapa PTNU ini? Jadi kita niatnya ini bagaimana kita bareng-bareng menang. Jadi ketika ingin berlari ya jarak dekat boleh sendirian. Tapi ketika Anda mau berlari jarak jauh harus bersama. Karena Anda tidak akan mungkin bisa menyelesaikan. Kayak orang lari maraton kan harus gantian kan? Demikian juga dengan PTNU. Estafet. Sehingga nanti Mama X, nanti di kampus PTNU X kita belajar terkait tentang bagaimana audit mutu. Kenapa ruh dari akreditasi itu terdiri dari audit mutu internal. Bagaimana internal tradisi itu sudah berjalan. Sehingga yang lain itu bonus. Kalau tradisi tidak dibangun dari awal, itu tidak akan pernah menang. Yang kedua yang menarik. Jadi, menariknya boleh disimpan? Oh ya boleh. Okay. Bincang, izin Gus, Mas Hamid, tadi sempat kepotong. Dua, menarik begitu, ya, apanya yang menarik? Lupa. Jadi gini, jadi dulu itu ada, ini cerita real nyata, saya diceritain oleh salah satu rektor dari PTNU. Jadi salah satu warga NU sendiri, tokoh kita kenal semuanya beliau. Beliau sendiri itu mengatakan, kenapa kita tidak menamakan kampus kita dengan nama NU. Karena salah satunya itu ada semacam ini ya, stigma bahwa kalau sesuatu yang dinamakan NU, apalagi kampus, itu biasanya tidak bisa maju. Kan seperti itu. Jadi ada salah satu stigma yang kurang bagus yang itu diakui, yang menjadi kalau di dalam teori itu mental model masyarakat NU sendiri. Maka beliau bercerita sama saya berniat membesarkan nama kampus yang ada NU-nya dengan mematahkan teori seperti tadi. Dan alhamdulillah hari ini kita tahu semua kampusnya ya salah satunya ada di Surabaya ya kan. Itu benar-benar walaupun punya fakultas kedokteran, kesehatan maupun yang lain, tapi secara institusi akreditasinya unggul. Jadi itu sudah mematahkan. Tadi seperti Pak Sekretaris mengatakan kenapa NU baru garap perguruan tinggi. Karena dari dulu kita tidak dikasih kesempatan, mohon maaf, oleh Orde Baru, oleh pemerintah zaman dulu untuk mengembangkan perguruan tinggi negeri. Kita ini dulu sudah dimasukkan ke kota, kamu ngerjakan pesantren saja, biar perguruan tinggi ada yang ngerjakan yang lainnya. Sehingga alhamdulillah berkah muktamar di Makassar itu sampai detik ini sekarang tumbuh kembang pelan tapi pasti perguruan tinggi NU nggak kaleng-kaleng ya. Seluruh nasional ini sudah semakin rame, seperti kita sebut di Jawa Timur kita punya banyak, di luar Jawa Timur kita punya kemarin tetangga kita di Jawa Tengah Universitas Wahid Hasyim dengan akreditasi unggul, kemudian kita tahu UNU Yogyakarta ya dengan gedungnya yang super mewah kerjasama dengan internasional dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekarang perguruan tinggi NU kampusnya keren-keren ya, jadi jangan punya stigma bahwa NU tidak bisa ngurusi perguruan tinggi, itu sudah dijawab oleh teman-teman bahwa sekarang banyak sekali kampus NU yang berkualitas begitu. Itu masa lalu. Iya, itu masa lalu. Kol Kodim. Yes. Oke. Baik, dari Mas Eka, ini strategi PTNU Jatim untuk mengawal dan mendampingi yang 119 tadi itu apa strateginya biar bisa bersaing gitu? Pertama tadi kita bekerja berbasis data. Itu penting karena apa yang kita lakukan itu nanti sesuai dengan basic need ya, sesuai dengan kebutuhan dasar
apa yang dibutuhkan di kampus tersebut. Sehingga kita tidak bisa kebiak, oh ya, kita tidak bisa pukul rata kampus ini harus semuanya berkaitan dengan itu. Tapi inti dari semua problem PTNU adalah budaya mutu. Ya, budaya mutu ini penting sekali. Karena branding paling dasar dari promosi kelembagaan adalah berkaitan dengan akreditasi. Dan untuk mencapai akreditasi yang unggul, itu budaya mutu harus jalan. Nah, salah satu dari budaya mutu instrumennya adalah AMI. AMI itu audit mutu internal. Nah, ini biasanya terganjal di PTNU-PTNU yang berbasis pesantren, Gus ya. Jadi PTNU-PTNU yang berbasis pesantren ketika mengaudit, yang diaudit ustadznya sendiri, gusnya sendiri, kadang rektornya kiainya sendiri. Ini ya nggak mungkin jalan. Betul. Budaya mutu yang harusnya profesional itu kemudian berbenturan dengan budaya-budaya yang timbul di kalangan pesantren yang biasanya tawadhu dan lain sebagainya. Sehingga itu yang mungkin perlu kita urai bersama-sama, sehingga di satu sisi perguruan tinggi berbasis pesantren ini profesional, unggul, di sisi lain tradisi-tradisi keislaman, pesantren tetap kita junjung tinggi, ada proporsinya masing-masing. Karena budaya mutu ini adalah kunci dari segala kunci, Gus ya. Sehingga basis itulah yang kemudian kita jadikan sebagai pijakan untuk membuat program kerja. Kemudian yang kedua tadi kita bentuk tim, satu tim per bidang, yang kedua berbasis wilayah binaan. Zona tadi ya, sehingga kita sudah bentuk koordinator Madura siapa, koordinator Madura siapa Madura? Madura ini. Ya, nggak ada yang berani ke Madura kecuali saya. Iya. Soalnya Madura itu di luar Jawa, tapi nggak mau ngaku bagian dari Indonesia. Itu seperti itu. Sehingga setiap zona ini ada koordinatornya masing-masing. Kemudian koordinator ini akan meneropong, motret. Sebenarnya zona Madura, zona Pantura ini keperluan dasarnya apa? Nah, sehingga dari itu nanti akan kita urai. Updating data penting, kemudian dua pembagian zona, yang ketiga adalah strateginya adalah pembagian tim tadi, sehingga bisa fokus. Sehingga Gus Hamid ini ketika di LPTNU kita pasrai untuk menangani prestasi mahasiswa dan dosen, nggak boleh cawe-cawe terkait riset. Ya, nanti overlapping, biar dia fokus. Ya, walaupun istrinya juga setia kan Gus ya. Fokus ya? Fokus. Oh, fokus ya, seperti itu. Jadi fokus sesuai dengan di sini dia masih perjaka. Ketika di Jepara sudah tidak lagi zonasi. Seperti itu. Sehingga dengan fokus ini maka 1-2 tahun ke depan program kerja LPTNU bisa kita lihat manfaatnya. Seperti itu, Mbak Yuli. Baik. Dari Gus Hamid, Mas Hamid, budaya mutu ini bagaimana cara mewujudkannya? Tambahan dari yang pertama salah satunya itu membangun ruh. Ya, membangun ruh audit mutu internal itu sendiri. Jadi kalau di dalam manajemen pendidikan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah planning. Jadi bagaimana dosen-dosen itu merencanakan pembelajaran secara 1 semester. Yang kedua adalah organizing. Bagaimana pelaksanaan dari yang sudah diplanningkan tadi, ya kan? Yang terakhir adalah evaluasi. Bagaimana evaluasinya? Itu minimal paling dasar. Jadi dicek mulai dari dokumennya, RPS-nya, terus bagaimana tadi pelaksanaannya, bagaimana metode-metode pembelajarannya, apakah sudah sesuai apa belum. Salah satu indikatornya bagaimana. Kalau nilainya lebih dari 70% mahasiswa tidak memahami apa yang diajarkan, berarti fix itu adalah strategi pembelajarannya yang salah. Tapi kalau enggak, berarti itu sudah sesuai. Nah, nanti yang akan dilihat di dalam asesmen maupun evaluasinya. Itu jadi ruh di dalam perguruan tinggi NU itu adalah tadi seperti Pak Sekretaris mengatakan bahwa namanya audit mutu internal. Pesantren ini tadi ada kendala. Makanya dari PTNU, LPTNU Jawa Timur salah satu strateginya kalau ada acara tidak hanya mengundang tim manajemen, tapi juga tim yayasan atau pengasuh pesantren. Kenapa? Karena terkadang pengasuh atau yayasan yang tidak memahami kebutuhan dari lembaga perguruan tinggi NU itu sendiri, maka tidak akan mentok ya. Kebetulan, makanya dibentukkan namanya political will. Nah, disitulah kita perlu mengundang, mengurai salah satunya tadi dengan cara
seperti tadi. Maka penting. Jadi yayasan itu harus juga ngantor di perguruan tinggi. Nah, itu dia. Gitu. Tadi beberapa seperti yang sudah dilaksanakan di Unisma, di kampus saya sendiri, yayasan perlu kita buatkan kantor biar ngerti kebutuhan perguruan tinggi. Kadang beberapa kampus tidak mentok kebijakannya dan sebagainya, itu ada crash antara kebutuhan perguruan tinggi dengan ketidaktahuan yayasan. Ya, sehingga yayasan ini penting untuk ngomong koordinasi secara berkala dengan rektorat. Iya, karena yayasan itu adalah badan penyelenggara perguruan tinggi, yayasan itu, sehingga harus tahu kebutuhan. Kalau dia nggak hadir di sana terus nggak tahu. Oke, saya ke Mas Eka dulu, biar nanti Gusnya terakhir ya Mas ya. Siap. Bisa disampaikan tantangan dari FTNU ke depan seperti apa? Ya, Mbak, ngomong terkait tantangan PTNU itu memang PTNU terlahir dari tantangan. Karena demikian, karena apa? Karena PTNU dan juga perguruan tinggi swasta yang jumlahnya itu lebih besar dari perguruan tinggi negeri, itu secara regulasi pemerintah belum dikatakan adil. Ya, semua anggaran, biaya dan sebagainya itu numpuk di perguruan tinggi negeri. Padahal amanah undang-undang sebagai salah satu bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya salah satunya melalui akses masyarakat Indonesia untuk terpenuhi haknya sekolah atau berpendidikan di perguruan tinggi. Sehingga kalau amanah undang-undang ini hanya dimandatkan pada perguruan tinggi negeri saja, jelas tidak muat. Sehingga tantangan pertama adalah dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana pemerintah itu harus bersikap adil soal kebijakan, baik kebijakan politik maupun kebijakan anggaran, untuk lebih positif terhadap PTN yang itu PTNU misalkan atau perguruan tinggi yang lain. Sehingga ini menjadi tantangan yang mendasar. Kemudian yang kedua, mau tidak mau kita akui bahwa tadi terkait budaya mutu itu masih belum menjadi budaya di perguruan tinggi NU ya. Karena ada sikap dan sifat tawadhu yang sebenarnya salah tempat. Ya, karena itu kemudian tidak sehat PTNU berjalan. Sehingga ke depan yayasan, kemudian pimpinan perguruan tinggi harus duduk bareng bersama dengan lembaga penjaminan mutu. Audit mutu internal itu yang diaudit, yang mengaudit adalah dosennya sendiri. Nah, akreditasi itu audit mutu eksternal. Ya, gitu ya. Jadi seperti lembaga akreditasi mandiri, BANPT itu eksternal. Ya, kemudian yang terakhir ini sebenarnya adalah berkaitan dengan anggaran. Ya. Jadi PTNU itu banyak sandaran spiritual, tapi tidak punya sandaran finansial. Ya, ke ziarah wali dan sebagainya, tapi finansialnya tidak kokoh. Karena finansial ini penting. Sehingga nanti mungkin kita bisa agendakan program kerja bagaimana menarik sponsor sebanyak-banyaknya, Gus. Betul. Dari manapun, karena itu berkaitan dengan pengembangan dosen, internasionalisasi kelembagaan dan sebagainya, sistemik dampaknya. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Spiritual yang paling banyak kayaknya. Iya, betul. Oke, dari Mas Hamid ini, apakah ketika di sana warga NU banyak yang memuliakan putra-putrinya di luar perguruan tinggi NU, apakah juga termasuk tantangan? Yes, selalu itu tantangan yang nomor satu. Jadi ibarat ini kita punya sebuah produk, tapi kita sendiri tidak percaya dengan produk kita. Nah, itu dia. Nah, makanya salah satu tugas yang lumayan berat dari perguruan tinggi NU adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat NU terhadap produk dari NU itu sendiri. Kalau bahasanya Presiden Prabowo, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kan gitu. Dan alhamdulillah sekarang NU insya Allah tidak ketinggalan ya. Pak Nuh juga salah satu dulu beliau ketika jadi Menteri Pendidikan, dan beliau mengatakan salah satu inisiator dan yang mensupport sistem PTNU adalah Pak Nuh. Beliau itu mengatakan kita ini sekarang harus berlari sambil belajar. Ya, sudah tidak ada waktunya kita tidak berlari. Makanya PTNU sekarang itu sudah nggak ada waktunya. Itu tantangan yang selanjutnya adalah gap generation.
ketika dosennya, mohon maaf, seperti Pak Eka yang sudah tua ini, sedangkan mahasiswa seperti saya yang masih muda, antara generasi kolonial dengan milenial, ini sudah mempunyai tradisi yang berbeda. Kalau kolonial itu sukanya, kalau kolonial itu sukanya fokus. Jadi kalau sekali baca koran, ya baca koran. Tapi kalau generasi seperti saya milenial, ini bisa multitasking. Saya ya, multitasking sambil mengerjakan, sambil mendengarkan, sambil ngegame dan seterusnya. Nah, ini yang sementara dosen-dosen perguruan tinggi NU yang harus punya kesadaran bahwa gap generasi ini berbeda, punya karakter yang berbeda, sehingga pendekatan kita harus kita sesuaikan dengan generasi kita. Jangan kita terus harus seperti saya, enggak. Ini sudah beda gitu. Harap sadar ya para dosen-dosen yang melihat pada kesempatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Mbak Zuli. Jadi terkait tentang pemirsa, jadi sekarang ada namanya kecerdasan buatan atau kita kenal dengan artificial intelligence. Jadi anak-anak sekarang itu pemirsa ya, termasuk Mbak Yuli dan semuanya yang di sini, itu sedikit-sedikit tanya terhadap apa namanya AI ya. Amerika sudah punya namanya Open AI, Cina punya namanya DeepSeek, semuanya dipakai ya. Masalahnya Indonesia kapan kita punya? Apa? Nah, kita punya apa pertanyaannya? Doa. Ya kan? Kita punya doa. Ya. Jadi gara-gara AI ini, mohon maaf banyak dosen yang mohon maaf dikelabui sama mahasiswanya. Kalau dosennya seperti Mas Eka yang kolonial tidak mengikuti zaman. Tapi kalau dosennya gaul seperti saya ya, insya Allah akan mengikuti update-update terbaru. Ya. Jadi para dosen dan pemirsa ada di rumah. Jadi nanti insya Allah dari LPTNU juga akan mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis AI, kode etik penggunaan AI, zero AI. Kalau dulu ada namanya Turnitin untuk plagiasi, checker. Sekarang nanti juga ada namanya zero AI. Jadi kalau ngecek sama skripsi, makalah atau karya ilmiah yang lainnya itu kelihatan, oh ini AI sekian persen. Nanti kita ada bikin kode etik minimal berapa diperbolehkan menggunakan AI. Itu salah satunya, Pak. Yang terakhir adalah saya teringat sebuah cerita ketika Jepang. Ya. Cerita ini panjang, Gus. Ya, sedikit aja. Kaisar Jepang, Nagasaki dan Hiroshima tahun 45 dibom oleh Amerika, bom atom ya kan. Pada waktu itu Kaisar bingung. Yang pertama kali dicari adalah guru masih ada berapa. Singapura ketika ditalak cerai oleh Malaysia juga sama. Ya, apa? Tinggal bagaimana pendidikan yang dicari adalah guru. Maka Indonesia PTNU jika mau maju adalah guru dan dosen gitu. Oke. Masya Allah. Terima kasih pencerahannya keren Sama-sama, banget. sama-sama. Nuwun hadiahnya di sini ya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi ya. Amin. Diundang lagi sama kita ya. Oke. Baik, pemirsa usai sudah kebersamaan kita di program Ifal Jam'iyah. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Amin Allahumma amin. Saya Yula Kamila segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.